Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Romo Beni bilang Ustadz Abdul Somad jangan dibawa ke ranah hukum. Jadi sumber saya dari YouTube juga. Jadi rupanya Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya sering menghina agama yang lain. Terutama satu kata menghina agama Kristen, disebut salib itu jin kafir. Di sana katanya banyak jin dan lain sebagainya. Padahal salib itu merupakan perbuatan terpuji di kalangan umat Kristen. Karena itu merupakan kerelaan Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia bagi yang percaya baginya, dan nanti hidupnya akan kekal di surga. Itulah prinsip daripada salib berdasarkan agama Kristen. Tetapi Ustaz Abdul Somad menafsirkannya beda. Katanya di dalam salib itu adalah jin kafir. Padahal yang takut sama salib setahu saya di dunia ini, kalau di dunia barat, yang takut dengan salib itu hanyalah Dracula. Kalau manusia biasa tidak ada yang takut sama salib. Hanya Dracula atau vampire yang takut sama salib. Di samping itu juga dia menghina agama Islam aliran Syiah, bahwa kawin kontrak katanya sah dan lain-lain. Jadi mengomentari agama orang lain. Perbuatan Ustadz Abdul Somad masuk perbuatan penghinaan, melanggar pasal 310 KUHP. Ancaman hukumannya 9 bulan. Seharusnya polisi menindaknya sesuai hukum yang berlaku. Tetapi Romo Beni bilang Ustadz Abdul Somad jangan dibawa ke ranah hukum. Karena Romo Beni ini berlandaskan ajaran Katolik atau Kristen, karena Romo Beni ini adalah pastor. Jadi karena dia berlandaskan ajaran Katolik agama itu, jadi dia menyatakan Ustadz Abdul Somad itu tidak perlu dibawa ke ranah hukum, karena ajaran Kristen itu yaitu memaafkan pernyataan Ustadz Abdul Somad, tidak boleh balas dendam, dan sifatnya ajaran Kristen adalah dilandasi dengan kasih. Kalau pipimu kirimu dipukul, kasih pipi kanan. Kalau ada yang menyakiti hatimu, kau tidak boleh balas dendam. Itulah ajaran Katolik dan Kristen. Sehingga Romo Beni menyatakan demikian. Makanya Ustadz Abdul Somad tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Apapun yang dinyatakannya kepada orang Kristen menerima. Dan orang Kristen hanya mendoakan daripada Ustadz Abdul Somad ini agar sadar dan tidak menyatakan hal demikian kepada agama Kristen lagi. Itu aja harapannya. Dengan pernyataan Romo Beni ini tidak perlu membawa Ustadz Abdul Somad ke ranah hukum. Ini berakibat Ustadz Abdul Somad merasa tidak salah dengan alasan disampaikannya masalah jin kafir itu di depan umat Islam sendiri, dan juga disampaikan di dalam masjid, dan juga dia menjawab pertanyaan daripada hadirin, sehingga dianggapnya itu tidak salah. Padahal dari sudut hukum pidana hal tersebut tetap sudah perbuatan yang salah. Walaupun kalau dia menghina agama lain, walaupun disampaikan di hadapan umat muslim maupun di dalam masjid, itu merupakan perbuatan penghinaan. Seharusnya polisi menindaknya. Walaupun saya lihat sudah ada yang melaporkannya ke polisi dan polisi tidak bertindak. Ini yang saya lihat, polisi di sini sifatnya diskriminatif menindak daripada pelaku kejahatan itu. Jadi saya mengharapkan supaya Ustadz Abdul Somad itu diperiksa polisi dan dikenakan hukuman sesuai perbuatannya, agar Ustadz Abdul Somad ini memahami bahwa perbuatannya itu salah, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya yang sama, menghina agama Kristen, agama Islam aliran Syiah, dan juga tindakannya ini banyak tindakannya dia merasa tidak salah, antara lain
bahwa salib itu adalah jim kafir, itu menyakiti hati orang Kristen, dan juga katanya bahwa aliran agama Islam, aliran Syiah, bahwa perkawinan kontrak itu adalah sah, dan juga dinyatakan jangan tonton film kafir, yaitu film Korea Selatan dan India. Ini katanya jangan ditonton. Demikian juga catur itu jangan diperlombakan karena itu pekerjaannya orang kafir katanya. Jadi banyak sekali tindakan-tindakannya yang sifatnya tidak baik dan bisa sedikit banyaknya menciptakan hubungan negara Indonesia dengan Korea Selatan maupun dengan negara India tidak baik. Karena katanya jangan menonton film Korea Selatan dan juga film India. Hal ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan dia sebagai jabatannya sebagai ustadz. Dia kan tugasnya hanya memberikan menceramahkan masalah agama Islam yang benar dan juga dapat diterima semua pihak semua pihak dapat menerimanya secara sejuk. Itu sebenarnya tugas utamanya. Jadi saya mengharapkan agar Ustadz Abdul Somad itu memberikan ceramahnya yang baik yang dapat diterima semua pihak dan tidak ada yang menyakiti pihak lain. Sekian dan terima kasih.